saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pada saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, yang kami percaya bahwa firman itu sanggup mengubahkan hidup kami menjadi lebih baik setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karuniakan Roh Kudus agar kami memperoleh hikmat dari apa yang kami terima. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita merenungkan firman Tuhan. Saat ini diambil dari Perjanjian Baru, yaitu Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia di antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah Bapak Ibu saudara-saudara firman yang kita dengar bersama. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidupnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita merenungkan firman Tuhan pada saat ini dengan tema mengenal Allah, membebaskan sesama manusia. Saudara-saudara, sebelumnya Rasul Paulus baru saja melakukan perjalanan di Korintus. Menurut Kisah Para Rasul 18, Paulus tinggal selama 18 bulan di Korintus. Di sini ia berkenalan pertama kali dengan Priscilla dan Aquila, kemudian dengan seorang yang bernama Krispus, yaitu kepala rumah ibadat sinagog di Korintus, yang kemudian menjadi percaya kepada Yesus, dan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, selain Krispus, juga Paulus membaptis Gaius dan Stefanus beserta dengan keluarganya. Nah, sekarang saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Rasul Paulus tiba di Efesus sekitar 1499,2 km jauhnya dari Korintus. Dari kota inilah Paulus menuliskan doanya kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang yang percaya dalam Kristus, yang mungkin juga termasuk yaitu orang-orang atau jemaat di Korintus. Salah satu dorongan yang menyokong Paulus untuk berdoa bagi jemaat Efesus adalah karena laporan baik yang ia terima tentang mereka, itu tentang iman mereka di dalam Tuhan Yesus dan kasih mereka terhadap semua orang kudus dalam ayat yang ke-15. Pertanyaannya, saudara-saudara, siapakah orang kudus yang dimaksud? Orang kudus adalah orang yang melalui perjanjian baru dibawa dalam hubungan yang baik dengan Allah setelah dicucikan, dibersihkan, dipisahkan oleh darah perjanjian, itu dari Yesus Kristus yang dicurahkan dalam Ibrani 10 ayat 29 dan pasal 13 ayat 20. Dengan cara itu mereka ditetapkan sebagai orang kudus. Jadi saudara-saudara, istilah orang kudus ini berlaku bagi semua orang yang dibawa dengan cara demikian ke dalam persekutuan dengan Kristus. Kembali kepada surat Rasul Paulus ini.
Jemaat di Efesus memiliki iman di dalam Kristus dan kasih kepada semua orang kudus. Tak peduli betapa lemah dalam kasih karunia yang mereka miliki, betapa hina dan rendahnya kedudukan mereka, dan betapa sesaknya keadaan mereka pada saat itu. Dorongan lain yang membuat kemudian Rasul Paulus mendoakan mereka adalah karena mereka telah menerima jaminan atas bagian harta pusaka mereka, yaitu kerajaan Allah. Sehingga Paulus mengatakan, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dalam ayat 16. Sementara itu saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, Allah karena telah mengorbankan Roh Kudus kepada mereka, dan inilah yang kemudian memberikan semangat kepada Rasul Paulus untuk mendoakan mereka juga, supaya Allah menganugerahkan banyak karunia kepada mereka dalam ayat yang ke-17. Artinya saudara-saudara yang Tuhan kasih, dari apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus ini, mari kita perhatikan baik-baik. Bahkan orang-orang Kristen yang terbaik pun harus kita doakan. Supaya apa? Supaya saudara-saudara yang Tuhan kasih, kehidupan mereka benar-benar diberkati Tuhan dan dipakai Tuhan untuk kebaikan sesamanya. Bukan supaya mereka dibebaskan dari penganiayaan, juga bukan supaya mereka memiliki kekayaan atau kehormatan atau kesenangan dalam dunia, melainkan sekali lagi supaya mereka mendapatkan pencerahan dan juga menjadi pencerah bagi sesama manusia, agar semakin berlimpahlah hikmat yang mereka miliki. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, yang dimaksudkan dengan pengetahuan yang digunakan oleh Rasul Paulus kepada mereka ini, hendaknya menjadikan kehidupan mereka menjadi orang-orang yang lebih berpengalaman di dalam iman, bahkan bisa menjadi teladan bagi bersama yang lain. Kalau kita melihat saudara-saudara, untuk menjadi teladan, untuk menjadi orang-orang yang mengenal Allah secara baik, ternyata tidak mudah, karena iblis selalu menjadi orang atau menjadi sosok yang akan merampas apa yang menjadi iman itu kepada Kristus dari kita. Nah, saudara-saudara, apa yang menjadi pesan dari firman Tuhan ini? Sebaik apakah pengenalan kita terhadap Kristus? Apakah kita mengenalnya sebagai juru selamat, sebagai seorang yang penolong sejati dalam hidup saudara, atau menjadi Tuhan yang penuh kasih? Pengenalan akan Yesus bukan hanya sebagai pemimpin yang berkuasa, bukan hanya sebagai pemimpin yang hebat dengan segala kuasanya itu, melainkan saudara-saudara yang Tuhan kasih, kita juga diingatkan bahwa Kristus juga menjelma menjadi sosok yang menderita. Kristus ada di pihak orang-orang yang menderita, teraniaya, baik secara fisik, sosial, politik, maupun secara spiritual. Oleh karena itu, saudara-saudara yang Tuhan kasih, kita jangan melupakan sosok Yesus dalam posisi yang demikian. Dan apakah yang bisa kita pelajari berikutnya? Bahwa ternyata saudara-saudara yang Tuhan kasih, pengenalan akan Kristus yang demikian seharusnya menjadi refleksi bagi kita sekalian, seperti yang diterapkan dalam Efesus 1 ayat 15-23 ini, bahwa ketika umat mengenal Allah, maka mereka harus menjadi orang-orang pencerah bagi sesamanya. Nah, demikian juga dengan kita. Pengenalan akan Allah yang demikian seharusnya membuat kita menjadi pribadi yang menghormati, menghargai, peduli kepada orang lain, dan jauh dari melakukan tindakan pelecehan, kekerasan, maupun penganiayaan terhadap siapapun, apalagi berbasis gender. Apabila saudara-saudara yang Tuhan kasih, itulah pesan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan memberkati. Amin.